Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan saya Mensianus Semadi, SPD, mahasiswa PPG guru tertentu dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Cendrawasih dengan NIM 202401615837. Pada siang ini 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SD YPPK Mater Dei di kelas 6 pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang, kubus, dan balok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Sudah makan siang belum? Sudah. Ada yang belum kenyang? Tidak. Oke, baik. Jadi semua sudah pada berisi kampung tengah ya. Sudah terisi kampung tengah semua, sudah kenyang semua ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memasuki pada materi, marilah kita diawali dengan doa. Kepada Elsa, saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Ayo semua berdiri. Guru dan teman-teman, kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kami dari pagi hingga siang hari ini. Kami akan belajar mengajar, jika Tuhan guru yang senantiasa mengajar kami dan apa yang Pak Guru ajarkan kepada kami disampaikan kepada kami dan setelah kami tidak salah dan baik. Demi Kristus Tuhan antara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau ya wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang selalu sepanjang segala waktu. kami, doa kami, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada teman kita Elsa yang sudah membawa kita dalam doa siang ini. Sebelum kita masuk pada materi inti, kita absen dulu ya. Bagaimana semua hadir? Hadir. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Pak Guru akan siap absen dulu ya.
Oke, baik. Pak Guru sudah isi daftar hadir, semua hadir semua ya. Oke. Baik, sekarang sebelum kita masuk pada materi bangun ruang, kubus dan balok, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Semua berdiri. Sesudah dilindungi dari gigi terbang dan gigi sensitif selama 24 jam. Ikutan Sprite, promo ekstra seger Vagansa. Scan QR di botol, cek kode dari tujuh. Karena Pancasila aku akan proklamasi di balik bangsa. Ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk pada materi, kita melihat di layar yaitu tujuan pembelajaran. Baik, coba lihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kubus dan balok. Yang kedua, menentukan volume kubus dan balok. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada siang ini. Nah, sebelum kita pada masuk materi ini, ya, sebelum kita masuk pada materi ini, paling tidak kalian sudah pernah belajar sebelumnya, ya, yaitu tentang kubus dan balok. Ya. Saya mau tanya kalian, apa yang dimaksudkan dengan kubus dan balok? Apa yang dimaksudkan dengan kubus dan balok? Kubus itu apa? Yang menjawab angkat tangan, silakan. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi dan setiap sisinya memiliki ukuran yang sama. Oke, betul sekali jawabannya. Kita berikan aplaus ya kepada teman kita Hil ya yang telah menjawab dengan benar. Kita berikan aplaus. Baik, kita berikan ice breaking dulu pada teman kita yaitu tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Jempol, 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 salut. Oke, baik, terima kasih. Yang berikut, apa perbedaan antara kubus dan balok? Perbedaan antara kubus dan balok. Yang menjawab, boleh angkat tangan? Kubus memiliki yang sama, Pak.
panjang, tetapi balok memiliki yang berbeda-beda. Oke, baik. Tepuk tangan untuk adik teman kita. Oke, telah menjawab dengan benar. Oke, baik. Jadi penelitian mengatakan kubus itu adalah memiliki rusuk sama, terus titik sudut juga sama, terus sisi juga sama. Tetapi antara balok dan kubus adalah hanya berbeda apa? Ukuran, ya. Kalau kubus memiliki ukuran rusuknya sama, tetapi kalau balok memiliki panjang, ya. Kalau rusuk dia memiliki ukurannya sama, kalau balok, sedangkan kalau kubus memiliki berbeda ukuran. Tuh. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut. Kira-kira coba satu orang berikan contoh realita dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian lihat bahwa seperti apakah kubus dan balok itu yang pernah kalian lihat. Oke, silakan Richard. Dadu. Iya. Dadu. Dadu itu membentuk apa? Kubus, betul sekali. Yang lain lagi apa lagi? Ya, silakan. Kotak kado, betul, ya. Kotak kado itu berarti contohnya ketika teman kalian punya ulang tahun yang jelas memberikan apa? Kado dalam berbentuk kubus atau balok, tergantung hadiah apa untuk teman. Kalau dia hadiahnya agak panjang berarti dalam bentuk sebuah balok. Tetapi kalau hadiah dalam berbentuk pendek mungkin dia berbentuknya kadonya berbentuk kubus. Oke, baik, kita lanjut. Oke, baik. Coba lihat ke depan layar. Mengidentifikasi bangun ruang. Ya. Coba lihat. Sini ada sisi apa? Sisi atas, ya. Lalu ini sisi apa? Kanan. Lalu sini sisi apa? Kiri. Ini sisi apa? Yang ini? Terus yang ini? Sisi depan, ya. Kalau kita memandikan sebuah alat peraga, ini sebuah kubus, ya. Ini. Kalau ini sebuah kubus, maka yang dikatakan sisi ini, ya. Ini sisi, ya. Kalau rusuk, mana? Coba kasih tunjuk satu orang. Yang rusuk yang mana? Coba maju. Rusuknya yang mana? Ini. Oke, itu rusuknya, ya. Ini rusuknya, betul sekali, ya. Berikan aplaus teman kita sudah menjawab dengan benar. Lalu yang berikut, saya mau tanya, coba satu orang maju yang tahu sisi depannya yang mana? Sisi depan yang mana? Iya, betul sekali, sisi depannya ini, ya. Lalu yang berikut, sisi belakang. Coba kasih tunjuk, yang mana sisi belakang? Lawan dari depan, belakang. Yang mana sisi belakang? Dari kubus ini. Mana? Oke, betul, ya. Jadi ini sisi belakang. Lalu yang berikut, sisi kanan. Coba satu orang tunjuk, kasih tunjuk sisi kanan. Richard, silakan. Oke, betul, ya. Ini sisi kanan. Sisi kirinya mana? Kasih tunjuk. Yang mana sisi kanan? Sisi kiri. Oke. Ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Oke, yang berikut ada sisi atas dan sisi bawah. Coba kasih tunjuk. Sisi atas mana? Sisi atas mana? Oke. Sisi bawahnya? Iya, betul sekali. Berikan aplaus. Teman kita sudah benar. Baik, kita lakukan seperti ini. Tepuk salut. Jempol.
Salut. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Baik. Coba lihat di depan. Tampilan bangun ruang tersebut dari berbagai sudut pandang adalah sebagai berikut. Nah, tadi sudah dipraktekkan toh. Sudah lihat alat peraga kubus ini. Ya. Nah, coba lihat yang warna kuning. Yang warna kuning ini apa? Sisi atas atau sisi bawah. Ya, sisi atas atau sisi bawah ini. Sisi atas atau sisi bawah. Ya. Lalu yang berikut sisi depan. Lawan dari sisi depan apa? Sisi belakang ya. Sisi depan tadi ini. Ya. Berarti ini sisi belakang. Oke. Yang berikut sisi kiri. Sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Jadi ada dua gambar, warna kuning paling depan itu adalah sisi kiri, warna merahnya sisi apa? Mas sisi belakang lagi. Baik, kita harus breathing. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, baik. Jadi kita harus fokus ya. Lihat. Oke, baik. Saya ulang. Yang warna kuning adalah sisi kiri. Warna merah apa? Sisi kanan. Kalau ini tadi kan, itu sudah tahu. Sini sisi apa? Kanan. Ini kiri. Oke, baik. Terima kasih. Sesuai warna ini. Ini warna merah, sana juga warna merah ya. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, dua, mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang. Pengertian rusuk, sisi, dan titik sudut. Bagian-bagian bangun ruang yang pertama adalah sisi. Tadi kan sudah tahu loh, bahwa sisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, itu sisi. Sisi yaitu bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Bidang yang membatasi suatu bangun ruang. Itu apa? Sisi. Contohnya kalau kalian lihat dalam ruangan ini ya. Kalau dinding ini itu adalah yang dikatakan apa? Sisi. Ya, ini. Sisi ya. Ada berapa sisi ruangan ini? 6. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul sekali ya. Betul. Jadi ada 6 sisi. Oke, baik. Yang berikut rusuk. Rusuk yaitu ruas garis yang merupakan pertemuan antara tiga. Pertemuan antara tiga. Coba satu orang berikan contoh. Rusuk. Pertemuan antara tiga rusuk. Bisa lebih tidak? Bisa. Ya. Mau 4 rusuk juga 5 rusuk tergantung model kubusnya atau baloknya ya. Tuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan alat peraga ini, kira-kira coba kasih tunjuk. Kira-kira rusuk ruas garis yaitu ruas garis yang merupakan pertemuan antara 3 atau lebih. Kira-kira yang mana berkaitan dengan alat peraga ini? Contohnya kan saya begini, kalau saya ambil contoh, kalau kalian punya orang tua tukang, jelas buat bangunan rumah dalam bentuk kubus atau balok. Ada yang panjang rumahnya, ada yang dalam berbentuk kubus, ya. Nah, kalau orang tua membuat sebuah rumah, otomatis apa? Tiang-tiangnya buatan dari apa? Besi, ya. Jadi di setiap sudut sana, bangunan sana, di sini juga harus ada tiang. Itulah yang dikatakan rusuk. Ya. Ya. Dari sini, dari atas juga harus ada besi. Ya. Ketika dia kaitkan begini, maka disitulah apa? Menjadi titik sudut.
Ya, contohnya kalau orang tua biasa sambung balok dari sana sampai di ujung, pas sampai di situ dipaku, ketemu balok dari sana, nah di situ yang menjadi titik sudut. Kalau alat peraga ini, atau ada yang mau tunjuk? Mana? Rusuk. 3 atau lebih, dari mana, arah dari mana, ketemu di mana. Coba kemaju, biar teman-teman tahu, toh. Mana kita rusuk? Ini. Dari sini, terus Ke sini. sini lagi, Ya. terus dari sini ke sini. Berarti ketemunya di sini. Oke, baik. Berikan aplaus untuk teman kita Ken. Ya. Jadi yang dikatakan rusuk dalam sebuah alat peraga ini kudus, maka alat itu dari sini, terus dari sini, dari kanan ke kiri, terus dari belakang ke depan ketemunya di sini. Maka di sini istilahnya apa? Pertemuan antara 3 rusuk. Ya. Dari bawah, terus dari kanan ke kiri, terus dari belakang ke depan. Jadi ketemunya di titik sudut. Sinilah yang dikatakan titik sudut. Pertemuan antara 3 atau lebih, ya, rusuk. Lalu yang berikut, titik sudut. Titik sudut yaitu pertemuan antara 3 atau lebih. Ya, hampir sama dengan rusuk. Cuman ketika dia digabung jadi satu, ya, itu merupakan titik sudut. Ya. Contohnya seperti tadi, Ken sudah jelaskan bahwa dari bawah tentunya ini rusuk, ya, ini rusuk, terus dari sini juga rusuk, dari belakang juga rusuk, maka ketemunya di sini. Maka inilah yang dikatakan titik sudut. Ya. Contohnya bangun ruangan ini, besi dari bawah ke atas, terus dari sini sambung ke sana, terus dari sana lagi ketemu dari sini, maka disitulah menjadi titik sudut. Tuh. Kalau sebuah bangunan tidak ada rusuk, kuat ke tidak rumah? Tidak kuat. Ya. Karena situ menjadi apa? Kekuatan, ya, untuk bisa menahan apa? Menahan sisi dinding ini. Ya. Kalau tidak ada besi, tiang, tidak mungkin bisa kuat bangunan. Batang gempa hancur. Ya. Maka rusuk ini penting. Ya. Tanpa rusuk, dindingnya tidak bisa kuat, pasti roboh. Itu kalau sudah bangunan, ya. Itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi sudah jawab semua, ya. Baik. Ini memiliki sifat-sifat kudus. Ya, tidak masuk pada sifat-sifat kudus. Tadi kami sudah jelaskan. Coba kita ulang kembali, ya. Memiliki 6 sisi yang berhadapan sama besar. Ini berlaku untuk kudus. Kalau balok beda. Ya, balok beda. Ini hanya untuk kudus, ya. Dia bilang memiliki 6 sisi yang berhadapan sama besar. Jadi ukuran sisi ini, ya, sama dengan di belakang sama, ya. Di samping, bagian kanan dan bagian kiri sama, atas bawah juga sama, harus ukuran sama, tidak boleh beda. Ya, itu. Lalu yang berikut memiliki 12 rusuk. Coba satu orang menunjukkan. Kasih tunjuk 12 rusuk yang mana? Coba. Oke, kasih tunjuk. Memiliki 12 rusuk. Hitung. Kita saksikan, coba lihat. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Ya.
Jadi memiliki berapa? 12 rusuk. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk teman kita. Oke, baik. Baik, kita lanjut. Yang berikut memiliki 8 titik sudut. Coba satu orang kasih tunjuk dalam sebuah ruangan ini. Kira-kira yang mana titik sudutnya dalam sebuah ruangan kelas? Coba kasih tunjuk. Kasih tunjuk dari sini yang mana? 1, 2, kan hitung dari mana? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, betul sekali. Berikan aplaus. Jadi bangunan ini memiliki 8 titik sudut, ya. Betul. Baik, coba satu orang berikan contoh lagi berkaitan ini 8 titik sudut. Kalau tadi kan contoh dalam ruangan kelas. Ruangan kelas ini kan berbentuk balok, ya. Tidak ukuran sama. Jadi ini kubus. Coba satu orang kasih tunjuk. Hitung. Coba. Memiliki hitung besar-besar biar teman bisa dengar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Memiliki berapa titik sudut? 8 titik sudut. Oke, baik. Terima kasih. Next, yang berikut. Dua volume kubus. Ya. Volume kubus selama digambar dengan rumus itu ada rusuknya, ya. Ini ada rusuk, sini rusuk, ya. Nih. Dengan rumus volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan R kali R kali R sama dengan R pangkat 3. Nah, saya kasih soal, coba cakar. Diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk saya ulang, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Saya ulang, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Sabar. Tentukan volume kubus tersebut. Oke. Baik. Coba angkat tangan. Hasilnya berapa? 250 cm pangkat 3. 250 cm pangkat 3. Richard? 125 cm pangkat 3. 125 cm pangkat 3 ini? 125 cm pangkat 3. Ini? 125 cm pangkat 3. 125 cm pangkat 3. 125 cm pangkat 3. Ini? 125 cm pangkat 3. Ini? 125 cm pangkat 3. 125 cm pangkat 3. 125 cm. Oke. Jawaban yang salah angkat tangan. Yang benar adalah 125 cm pangkat 3. Ya. Jadi yang salah angkat tangan. Oke. Berikan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, baik. Kita lanjut. Baik, ini contoh, ya, hampir sama dengan soal tadi. Itu hanya tes kemampuan kalian individu ya, sampai sejauh mana memahami materi kubus dengan rumus rusuk kali rusuk sama dengan R pangkat 3. Ya. Baik, coba lihat contoh soal.
Coba lihat gambar. Baik, berapa hasilnya itu? Baik, kita saksikan. Coba lihat betul tidak jawabannya. Oke. Betul ya? Berarti berapa? 512 cm pangkat 3. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan kubus, contoh soal, ada yang belum paham atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Dua volume balok. Volume balok itu ada panjang, terus ada lebar dan ada tinggi. Ya, dalam ada panjang, lebar dan tinggi. Ya. Kalau saya ambil contoh lagi ruangan ini, coba kasih satu orang kasih tunjuk dalam sebuah ruangan kelas ini, yang mana panjang? Panjang yang mana? Yang mana yang panjang? Yang mana panjang ini ya? Sebelah kiri ke kanan? Kiri ya? Yang sana sebelah kanan. Ya, itu panjang. Terus lebarnya? Ini ya? Ini lebar. Di belah sana berarti lebar juga. Ya. Terus tingginya yang mana? Ya, ini. Ya, tinggi nih. Tinggi tiang. Nah, sekarang kalau kalian coba kalian lihat tukang atau bapak orang, mungkin ada salah satu orang tua kalian yang pekerjaannya tukang ya. Coba kalian lihat. Kalau orang buat rumah itu, dia harus tanya dulu kepada pemilik rumah. Pasti kan dia tanya, ibu atau bapak, tinggi rumahnya ini berapa? Toh? Terus lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Jangan sampai tukang buat rumah tidak sesuai dengan selera orang punya rumah. Jadi dibongkar kembali. Ya. Jadi harus tanya kepada pemilik rumah. Kira-kira ibu maunya ukuran rumahnya berapa? Tingginya berapa? Ya, itu. Jadi di situ semua ada materi kubus yang balok ini bukan berfokus pada rumus saja, bukan. Ya. Kalau tukang itu secara praktek mereka oke. Ya. Tapi secara teori mereka belum bisa. Sebalik juga kita sebagai guru begitu. Secara teori kita bisa melakukan. Tetapi kalau guru matematika contohnya saya membuat rumah, saya tidak tahu membuat rumah dalam bentuk kubus atau dalam bentuk balok, ya itu. Kita tidak tahu kalau prakteknya. Tetapi kalau secara teori ya bisa. Tapi tergantung, ya tuh. Oke baik, kita lanjut. Jadi ini adalah kalau tadi contoh dalam sebuah ruangan ini alat peraga yaitu kubus, ya. Di mana kubus itu ada rusuk juga, ada panjang, ada lebar dan tinggi, ya. Ini. Jadi yang dikatakan panjang ini, ya, ini. Lebar ini lebarnya. Kalau tinggi ini dari bawah ke atas, ini tingginya. Ya. Baik, coba lihat rumusnya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang saya kasih soal lagi. Coba cakar. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 8 cm, lebar
4 cm. Tinggi 3 cm. Tentukan volume balok tersebut. Baik, coba dari sana. Jawabannya berapa? Berapa? 96 cm pangkat 96 cm pangkat 3. Berapa? 96 cm pangkat 3. 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 Sana? 96 cm pangkat 3. Ini? 96 cm pangkat 3. 96 cm pangkat 3. Oke. Jadi semua jawabannya adalah benar. Ya, berikan aplaus dulu. Ya. Ya, baik. Baik. Keseling ice breaking, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Baik, coba lihat contoh soalnya. Itulah sebuah volume balok pada gambar berikut. Panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 12 cm. Tentukan volume balok tersebut. Coba dari sana, berapa hasilnya? 1800 cm. 1800 cm pangkat 3. Berikut, 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 3. 1833 cm pangkat 3. 1800 cm. 1800 cm pangkat 3. 1800 cm pangkat 3. Ken. 1800 cm pangkat 3. Oke, jawaban yang betul adalah 1800 cm pangkat 3. Di antara kalian pasti ada yang salah toh? Ada yang salah? Oke. Baik, kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, baik. Terima kasih. Kita next. Lihat jawabannya. Berapa hasilnya? 1800 cm pangkat 3. Ya, oke, baik. Yang berikut. Baik. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya berkaitan dengan balok tadi. Ya. Itu ada yang belum paham atau bingung, silakan bertanya. Bingungnya di mana kalau masih bingung? Saya pikir materi ini kalau kita belajar dan paham betul rumusnya, langkah-langkahnya pasti bisa kita paham. Ya. Dan materi ini memang kunci dasarnya harus bisa apa? Bukan rumus, apa? Iya, betul sekali. Perkalian. Kalau kita tidak tahu perkalian, otomatis tidak bisa menyelesaikan materi kubus dan balok. Karena pada dasarnya kembali pada perkalian. Kalau perkalian salah, otomatis hasilnya salah. Itu, ya. Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan dalam bentuk kelompok. Ya. Baik. Kelompok 1, coba dengar baik. Ya. Kelompok 1, Edward, mana? Nanti di situ saja kelompok 1-nya. Lalu yang berikut,
Stephen ya? Ya, Stephen, pindah ke sini. Stephen pindah ke sini. Oke. Terus yang berikut Chico. Kemana sini? Chico. Terus Elsa. Elsa pindah ke sini. Yang belum bagi kelompok berdiri. Kelompok 2. Kelompok 2 Ken. Ken mana? Kelompok 2 sana, di sana. Ken. Terus Jetvania. Ya, tetap di situ. Angga. Angga sudah. Terus yang berikut Richard. Kelompok 3 Ted. Kelompok 3 Junior. Junior mana? Ya, sana kelompok 3. Terus Jet. Besti. Ya. Terus Septiani. Oke. Terus yang terakhir ini. Kelompok 4. Terus Indonesia. Terus yang berikut Vensia mana? Oke. Terus Zil. Ya. Kurang satu orang. Vensia. Oke, kelompok 4 ya. Biar perhatian. Sebentar saya akan membagikan LKPD ya. Nanti setelah selesai mengerjakan setiap kelompok akan dipresentasikan hasil kerjanya ya. Oke. Sekarang saya akan bagikan kelompok LKPD-nya. Oke, silakan kerja. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok ya. Kelompok berapa? Kelompok 1, tulis namanya kelompok 1 ya.
Cara kerjanya dengan rumusnya ditulis. Rumus dulu baru tulis angka-angkanya. Tulis rumusnya. Sini harus tulis keterangannya itu panjangnya berapa, tulis. Ini sama saya. Oh ya pas. Sudah ditulis ya, panjangnya berapa, lebar 16,5. Ini nanti, ya, ini nanti tulis panjangnya berapa, 16,5 ya. Coba kucakar sebegini cara kerjanya biar semua dapat bagian. Gambar pertama kau, gambar kedua ini, gambar ketiga ini. Nanti kumpul semua jawabannya. Kalau ini yang salah berarti ini yang berbahaya, berarti ini yang belum paham kesimpulannya. Tapi ketua yang kumpul, tahu, gue yang menilai. Begitu caranya, tahu? Dengar, teknik kerja tugas itu, contohnya gambar yang pertama 1 orang, gambar yang kedua kok, gambar ketiga ini, gambar itu. Nanti mana teman yang kurang paham, saya jelaskan. Biarkan punya tanggung jawab masing-masing, jangan hanya 1 orang tulis. Ini loh, kalau bisa tangani 1 orang gambar ini. Contohnya ini, selesai dia yang kerja, gambar 2 ini, gambar 3 ini. Atau nanti ketua, mana yang salah di antara 4 orang, cakar kembali. Nanti ketua bisa koreksi, oh ini yang salah. Teknik kerjanya ini, teknik kerjanya biar tidak beban 1 orang. Ini harus 1 gambar kubus 1 orang, gambar kedua soalnya 1 orang, gambar ketiga begitu. Biar punya tanggung jawab setiap siswa kamu.
Nanti kan ketahuan, oh ini teman yang tidak paham. Gitu. Ya. Kamar mandi, silakan. Kamar mandi. Kenapa? Nanti presentasinya itu satu gambar satu orang. Tapi nanti lihat waktunya kalau cukup. 2.700. Baik, ada yang sudah? Kamar mandi. Kamar mandi. Yo, 2 menit cepat. Nanti lama ya. Baik, ada yang sudah? Yang sudah? Boleh maju ke depan, presentasi. Semua kelompok yang presentasi maju ke depan. Baik, coba perhatikan. Siang, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mulai dari nomor pertama yaitu kubus. Volume kubus atau rumus dari kubus adalah R kali R kali R atau R pangkat 3. Karena dia punya kita disuruh dikaliannya 14 kali 14 kali 14, hasil dari perkalian dari rumus dari kubus adalah 156 cm pangkat 3. Nomor kedua masih Nomor sama. kedua yang berikut. Nomor 2. Nomor kedua ini adalah gambar dari bangun ruang kubus. Volume kubus R kali R kali R atau R pangkat 3. 16 kali 16 kali 16
sama dengan 256 cm pangkat 3. Oke, baik. Yang berikut. Gambar ketiga adalah balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan 53 kali 18 kali 28. Hasilnya adalah 26.712 cm pangkat 3. Oke, baik. Yang berikut. Gambar keempat adalah gambar balok. Rumus dari gambar balok adalah P kali L kali T sama dengan M42 kali 23 kali 26 yang berjumlah 25.116 cm 119 pangkat 3. cm pangkat 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Yang berikut, kelompok yang berikut yang sudah selesai boleh maju. Kelompok berikut. Kelompok berikut. Yang sudah boleh maju ke depan. Kelompok 1 sudah. Yang sudah kelompok 2. Kelompok 1, 3, 4 belum. Sudah? Oke, baik, silakan maju. Kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk nomor 1, Gambar pertama adalah kubus. Volumenya rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 14 cm dikali 14 cm dikali 14 cm sama dengan 2744 cm pangkat 3. Baik, yang berikut. Gambar nomor 2, volume Suara besar sama sudah. dengan rusuk kali rusuk kali rusuk 16 sama dengan 16 cm kali 16 cm kali 16 cm sama dengan 4096 cm pangkat 3. Gambar nomor 3, balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 53 cm kali 18 kali 28 cm sama dengan 26.712 cm pangkat 3. gambar keempat, volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 42 cm kali 23 cm kali 26 cm sama dengan 25.950 cm pangkat 3. Baik, sekian dari presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada yang mau tanya? Berkaitan kelompok 4? Tidak ada. Oke, baik. Baik, terima Next, kasih. kita lanjutkan. Selamat siang. Harus ikut jawab. Baik, kelompok yang berikut. Kelompok yang berikut. Oke. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Kami dari
Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar pertama adalah gambar kubus. Volume kubus adalah R kali R kali R kali R kali R atau R pangkat 3 sama dengan 14 cm kali 14 cm kali 14 cm sama dengan 3744 cm pangkat 3. Gambar kedua adalah kubus. Volume kubus adalah R kali R kali R. Kan volume kubus, rumus volume kubus. Rumus volume kubus adalah R kali R kali R atau R pangkat 3 sama dengan 16 kali 16 kali 16 sama dengan 34.906 cm pangkat 3. Oke, baik. Yang berikut. Gambar di sini adalah balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau P kali L kali T sama dengan 53 cm kali 18 cm kali 28 cm. Jawabannya adalah 26.912 cm pangkat 3. Adalah balok. Rumus balok panjang kali lebar sama dengan 42 cm kali 23 cm kali 26 cm dengan 25.116 cm pangkat 3. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kelompok 3, silakan. Baik, silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama volume kubus, yaitu sama dengan R kali R kali R sama dengan 14 cm kali 14 cm kali 14 cm, yaitu hasilnya 2.344 cm pangkat 3. Nomor 2, volume kubus sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk sama dengan 16 cm kali 16 cm kali 16 cm dengan hasil 4.096 cm pangkat 3. Yang ketiga adalah pengulang balok. Volume balok adalah P kali L kali T sama dengan 53 cm kali 18 cm kali 28 cm, hasilnya 26.712 cm. Keempat, volume balok P kali L kali T dengan 42 cm kali 32
3 cm kali 25 cm. Dua 25.000 ini 116 cm. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya terkait presentasi dari kelompok 3? Ada? Oke. Jika tidak ada yang bertanya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalian sudah luar biasa bisa menyelesaikan tugas-tugas kelompok, ya. Pak Guru lihat sini ada setiap kelompok pasti ada salah, tidak mungkin benar semua ya. Kalau satu jawaban itu ya hal yang wajar ya. Secara manusiawi ya tidak bisa luput dari kesalahan ya. Mungkin salah proses pada perkalian yang mungkin ya. Contohnya di nomor 2 ya dengan nomor 3 ya. Tuh. Nah, untuk pertemuan kali ini ya mungkin ada yang mau tanya ya, ada yang mau tanya berkaitan materi dari awal sampai terakhir ya. Kira-kira apa yang susah itu matematika? Susahnya di mana? Ya, kalau saya membandingkan ya, matematika itu kuncinya apa? Perkalian. Setelah itu apa? Menghafal rumus. Kalau kalian tidak menghafal rumus, kalian tidak bisa menjawab soal-soal di LKPD atau di papan tulis. Ya. Kalian SMP masih bagus, hanya untuk mengetahui belajar dasar-dasar matematika. Nanti kalau kalian SMP, SMA lebih ribet lagi. Ya. Jadi materi kubus dan balok atau bangun ruang ini itu sampai ke kuliah nanti. Materi ini akan berlanjut. Ya, dia akan berlanjut. Ini SMP ada lagi. Ya. Materi SMP akan tidak ada lagi. Ya. Itu. Kalau materi SMP ya, itu banyak sekali berkaitan dengan bangun ruang. Contohnya apa? Kalau bagian dari bangun ruang contohnya apa? Kubus, balok, apa lagi? Apa? Tabung, apa lagi? Prisma, kerucut, banyak sekali. Prisma ada berapa prisma? Ada prisma segitiga, ya itu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan ini, pertemuan berikut kita bahas materi tentang apa? Prisma, ya, prisma segitiga, prisma segi 5, ada kerucut, ya, itu bagian dari bangun ruang, ya. Nanti pertemuan berikut baru kita masuk pada materi prisma segitiga dan kerucut, ya. Oke, baik. Pak Guru mau tanya untuk refleksi kalian. Apa kesimpulan dari materi kubus dan balok? Yang tahu angkat tangan. Coba Hil. Kubus dan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki perbedaan pada bentuk, sisi, dan panjang rusuknya, namun memiliki persamaan jumlah sisi, titik sudut, dan rusuk. Oke, baik. Tepuk tangan buat Hil. Kita boleh hapus ice breaking, tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Yang berikut.
Sekarang Pak Guru akan membagikan refleksi untuk peserta didik. Ya, ini untuk evaluasi. Kalian akan mengisikan, ya. Kira-kira dengan materi hari ini, apakah Pak Guru kekurangankah atau kurangnya di mana? Ya, mohon diisikan. Ya, itu. Dan saya akan bagikan, silakan kerja. Ya. Ya. Sabar. Tulis nama. Ya, sudah boleh kumpul. Sudah ber. Sudah ber. Baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan untuk refleksi serta didik, ya. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan ini, marilah kita ditutupi dengan doa kepada Felicia. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran mengajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami telah belajar dari pagi hingga siang hari ini. Semoga yang Pak Guru sampaikan kepada kami bisa masuk kepada otak kami dan kami bisa menjawab soal-soal saat ujian nanti ya Tuhan. Tuhan, kita mau pulang, berkatilah kami dalam perjalanan agar kami tidak kenapa-napa dalam perjalanan ya Tuhan. Ini saja doa kami, Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria,
Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Bunda Maria mengirimkan salat kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada teman kita Felicia yang telah membawa kita dalam doa penutup. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita seluruh lagu baik, coba kita lihat di depan. Masih semangat? Baik, kita lagu Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang ini ya. Jadi yang piket kelas hari ini silakan membersihkan ruangan kelas belum pulang ya. Jadi yang tidak piket kelas boleh pulang, tapi tunggu orang tua di depan ya. Kalau orang tua tidak ada ya jangan keluar pagar dulu ya. Tunggu di dalam area sekolah. Baik, silakan masuk dari sini, silakan keluar, ambil tas. Yang piket tinggal, ya. Yang piket tinggal kelas, bersihkan ruangan kelas, ya.